الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Masya Allah, tepuk tangannya dulu dong jamaah untuk Muhammad Najmi Alvaro. Masya Allah, dipanggilnya Faro, betul ya? Iya betul. Masya Allah, kita sapa dulu yuk jamaah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yuk Faro. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Masya Allah luar biasa sekali ya jamaah ya. Masya Allah ya Bu ya. Memang ini lantunan yang sangat merdu dari Kori Internasional yang pastinya banyak prestasinya ya Ustadz ya. Kori Internasional, juara internasional, juara nasional. Masya Allah. Umur berapa waktu internasional? Alhamdulillah dari umur 11 tahun. Aduh 11 tahun. tepuk tangannya dong jamaah. Di mana Tentunya mengharumkan nama juara Indonesia internasionalnya ya. di mana? Pertama itu di Qatar. Di Qatar di juara Qatar. 1 internasional Aduh loh. Masya Allah bangga sekali ini. Boleh dong lagi tepuk tangan untuk Muhammad Najmi Alvaro. Boleh silakan. Saya aja Apa, juara Ustadz? 1 lomba mengaji Iya. di masjid saya. Iya, iya. Itu bangga banget. Aduh Masya apa Karena lagi? pesertanya cuma 1. Ya Allah Rabbi, silakan Faro boleh kembali ke tempat. Bangga ya pagi ini dibuka sama suara merdu anak-anak Indonesia, Masya Allah. Jamaah, yeay. Tahu kan kalau kita 10 malam terakhir ini sudah kita masuki loh. Dan kira-kira kalau 10 malam terakhir ada apa sih? Ada apa sih Bu? Coba. Ada malam Lailatul Qadar. Nah betul banget, terus kalau malam Lailatul Qadar pasti banyak pahala kan. Nah ini kita tuh belum tentu loh kita dapat, makanya kita tuh harus war. Bukan war baju lebaran jamaah, tapi kita war pahala. Kira-kira kapan ya waktu yang tempat untuk war pahala? Pas banget nih, hari ini kita akan membahas tema war pahala di malam-malam ini. Boleh dong tepuk tangan untuk tema kita hari ini.
Tapi, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jemaah tentang saatnya War Lailatul Qadar. Berikut tayangannya. Masya Allah, itu udah di awal catatan doanya panjang banget. Dan ya, yang tadi PT pertama senyum kita. Oke. Panjang doanya. Iya. PT kedua terharu. Kenapa, Jam 1 malam orang pada datang ke iya, masjid. betul. Udah luar biasa ramai-ramai. itu. Udah ngantri-ngantri mau mudah-mudahan aku Menanti, mendapatkan menjemput ini. atau menggapai malam Lailatul Qadar. Aduh, Di Masya 10 terakhir, malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam ganjil ya Malam-malam Ustaz. ganjil. Nah itu dia pertanyaan Saskia juga. Kenapa Allah itu sengaja hanya memberikan 10 malam terakhir di hari Ramadan aja untuk keluar pahala? Kenapa nggak dari awal puasa aja itu misalnya dijadikan ya itu malam Lailatul Qadar semua gitu Ustaz. Mau izin tausiahnya Ustaz Maulana. Makasih banyak Bunda Lulu, Alparo dan Ustaz Sam, Masya Allah, Tabarakallah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Singkat saja. Karena waktu sangat sempit. Kenapa di 10 terakhir Allah tempatkan yang namanya Lailatul Qadar? Karena ini adalah puncak ibadah. Ketahuilah, malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, malam keempat Ramadan pahala atam kurang 5 Ramadan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tahun, 7 Ramadan pada Nabi Musa, 8 Ramadan pada Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pada Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usrul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, 20 Ramadan masukkan surga, 21 Ramadan dibangun satu rumah di surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijawab, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di tidan sirat mustaqim, di awal bulan Ramadan diangkat derajat sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Tepuk tangannya dulu dong jamaah. Masya Amin, amin. Allah. 10 terakhir itu puncaknya ibadah meraih ampunan. Karena kalau mau lihat, ingat ya. Cinta itu, kekasih itu bagikan salat tarawih. Bukan lihat dari awalnya, siapa yang ada di akhirnya. Itu. Puncaknya dan kemuliaannya di situ. Kenapa? Karena kita mau tahu siapa yang berada pada finish. Oh I see. Betul, Malam betul, pertama betul. itu penuh masjid. Iya. Betul tidak Pak? Iya, Pertengahan Ramadan setengah. Bener? benar. Akhir Ramadan sisa berapa? Ibu pun nggak datang. Iya ya Terakhir betul, Ramadan, betul betul. tinggal Semakin sedikit. dikit. Udah Makanya kalau mau lihat siapa yang terbaik, yang di endingnya. Aduh Masya Allah. Boleh dong tepuk tangannya jamaah. Jadi begitu, menguji juga konsistensi kita beribadah. Betul ya Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih. Tentang suasana malam Lailatul Qadar di Turki. Berikut tayangannya. Wow, Masya Allah antusiasnya. Ini ngomong-ngomong Lailatul Qadar Ustadz Syam. Siap. Apakah benar tanda malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui kalau misalnya pada malam tersebut terasa sedikit lebih sunyi daripada malam-malam yang lainnya. Terus suasananya juga ada rasa-rasa yang berbeda atau rasa khusus ini. Tapi tadi di Turki rame loh. Nah itu dia, Sunyi makanya gimana mungkin perasaannya apa suasananya lebih tenang mungkin ya Ustadz ya. Nah itu apakah pertanda kalau kita bisa mulai nih start war pahala Lailatul Qadar. Masya Mohon Allah. izin penjelasannya Ustadz Syam. Terima kasih ke Saski, tabi guru kami, Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Alfaro, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Yeay. emang apa Bu war Bu? War itu apa Bu? Perang. Saya aja nanya. Jadi bahasa sekarang tuh bilangnya war. War tuh apa itu? Rebutan.
rebutan, dulu-duluan, bahasa agamanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi pada berlomba-lomba tuh di malam Lailatul Qadar, di antara ciri malam Lailatul Qadar kalau hadis riwayat Muslim mengatakan malamnya lebih terang daripada malam yang lain disebabkan bulan itu bersinar dengan tenangnya dan tidak ada awan yang menghalangi sinarnya rembulan. Udah pernah lihat nggak Bu malam yang terang gitu, bulan sinarnya yang tidak dihalangi oleh awan dan tidak dihalangi oleh yang lainnya. Kayaknya zaman sekarang agak susah mendapatkannya karena lebih terang HP-nya. Karena lebih terang layar HP-nya dibandingkan layar rembulan. Artinya apa? Jadikanlah 10 malam terakhir semuanya malam-malam Lailatul Qadar. Tapi yang jelas itu bisa dirasakan ketenangannya. Angin berhembus dengan sejuk dan tenangnya. Seakan-akan membantu manusia semakin khusyuk dalam ibadahnya. Maka kalau alam sudah membantu, tinggal bagaimana manusianya memanfaatkan malam tersebut. Karena ada juga suasananya sudah mendukung, tapi memang dasar orangnya males, mau masjidnya nyaman, rumahnya sudah nyaman, gak susah berwudu, mushafnya di rumahnya banyak, mukenahnya baru. Tapi subhanallah kalau emang dasar manusianya, maka susah juga menikmati yang namanya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dalam hatinya yang tenang, inilah orang-orang yang ngewar ataupun fastabiqul khairat pada malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi suasananya? Suasananya seakan angin itu membantu manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejuknya. Jadi malam pun terasa kehangatannya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang terasa lebih khusus, lebih spesial Lebih gitu ya spesial malam aja itu. rasanya tuh. Cuma kadang-kala kita tidak mampu melihat karena sudah banyak lampu jalanan, sudah banyak lampu HP, Iya, sudah iya, banyak. iya, betul-betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz yang Ustaz penjelasannya. Ki. Boleh tepuk tangannya jemaah. Masya Allah jemaah. Yeay. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz bareng-bareng ya. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah tapi sekarang Saskia khusus mau kasih kesempatan untuk Najmi. Boleh ke depan Najmi. Mau tanya apa? Faro atau Najmi nih? Najmi. Oh Najmi boleh, Faro boleh. Silakan mau tanya apa? Assalamualaikum Ustazah. Oh Masya Allah, berarti Ustazah Lulung ini boleh silakan. Ustazah mau tanya dong Ustazah. Ya boleh Najmi. Apa benar kalau mau dapat Lailatul Qadar itu waktu itikaf di masjid itu lampu masjidnya harus dimatiin. Soalnya waktu Najmi lihat di sosmed itu banyak lampu masjidnya yang dimatiin. Apa benar Ustazah? Dimatiin gitu ya. Apakah emang harus kayak gitu Iya, atau gimana? Iya sih kepo ya kita ya. kepo ya. Masya Allah terima kasih banyak Najmi pertanyaannya boleh kembali ke tempat. Kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Lulung silakan. Terima kasih Kakak Saski, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga Kakak Alvaro dan semua bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Apa benar kalau kita itikaf itu ya ada yang mengatakan matiin aja deh lampunya biar redup-redup gimana gitu ya. Biar lebih khusyuk mungkin maksudnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini memang di dalam Al-Quran dinyatakan wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian beritikaf di dalam masjid. Tapi kalau sampai meredupkan lampu ya kalau misalnya kita mungkin masjid pribadi kita doang yang ada di situ mungkin iya bisa. Tapi kalau di masjid umum banyak orang mungkin agak-agak mengganggu. Karena apa? Takutnya pada saat itikaf karena bukan kita doang sendiri di situ. Kalau kita redupin ya enggak jadi keharusan sih. Karena takutnya nanti satu ada orang baca Quran. Repot ya kan Bu? Nah Ibu kalau misalnya baca Quran, kalau misalnya dimatiin mungkin tadi yang Ustadz Sam bilang pakai cahaya HP. Tapi nanti lama-lama enggak jadi ngaji. Ngeliat HP deh jadinya. Ini yang pertama, maklumlah emak-emak ya. Jadi yang pertama tidak satu keharusan untuk mematikan lampu atau meredupkan di masjid. Ya karena apa? Memang tidak ada pengalaman ketika zaman Rasulullah dimatikan lampu. Yang ada menurut para ulama ketika Rasulullah pun beritikaf itu memakai penerang. Yang kedua khusyuk bukan dari gelapnya.
Tapi khusyuk adalah di hati. Pemahaman dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar khusyuk? Karena di dalam pendapat ulama Ibrahim An-Nakhai, laisal khusyuk bi aqlil khosin, laisal hukuk bilabsil khosin wa aqlil khosin wa yatatarosi. Bukanlah khusyuk, pengen dibilang khusyuk cuman gara-gara dia berpakaian yang tidak layak, makan yang tidak layak, atau yang namanya dia itu menunduk-nundukan dirinya di hadapan orang. Tapi khusyuk adalah antara baina sarif wa dani'ah fil haqi sawaun. Khusyuk itu bukan suasana, tapi khusyuk adalah adab. Gimana kita memperlakukan orang lain, apakah dia orang yang mulia atau dia orang yang mungkin tidak kaya raya, yang kaya raya, tidak kaya raya, punya jabatan, gak punya jabatan, kita sama memperlakukannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak melulu terkait sama suasananya harus kayak gini, harus saklek seperti ini, enggak juga ya Ustazah ya, Masya Allah. Kecuali kalau kakak Saski punya mihrab sendiri di rumah. Oh, boleh disuasanakan gitu ya. Nah. Betul, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Boleh tepuk Sama-sama tangan ya, sayang. jamaah. Terima kasih. Masya Allah. Jadi memang Islam itu tidak mempersulit kita, malah mempermudah. Betul atau betul? Jamaah. Yeay. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang tema war pahala di malam-malam ini. Tetap di Islam itu Indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah.